Materi kali ini kita akan bahas tentang asuhan keperawatan keluarga dengan penyakit menular. Kasus yang pertama yang kita pelajari adalah TB paru pada keluarga. TB paru atau tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TB paru ini bisa dikatakan sebagai penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. Selanjutnya adalah hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati. Hepatitis umumnya disebabkan oleh virus, meskipun juga dapat disebabkan oleh kondisi yang lain seperti kebiasaan minum, alkohol, penyakit autoimun, serta zat racun atau obat-obatan tertentu. Selanjutnya adalah diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berbentuk setengah cair atau lembek lebih dari 3 kali dalam sehari. Sedangkan diare kronis adalah diare yang berlangsung lebih dari 15 hari. Diare kronis biasanya merupakan gejala dari penyakit tertentu. Nah, diagnosa keperawatan yang kemungkinan terjadi pada beberapa kasus itu tadi adalah baik pada kasus diare, pada kasus hepatitis, pada kasus TB paru, antara lain adalah manajemen keluarga tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, kesiapan meningkatkan coping keluarga, penurunan coping keluarga, ketidakberdayaan, ketidakmampuan coping keluarga. Nah, intervensi keperawatan yang diberikan, yang dapat dilakukan dalam keluarga antara lain ialah jika diagnosa keperawatan itu tadi penyebabnya adalah ketidakmampuan keluarga mengenal masalah seperti masalah TB paru atau masalah hepatitis atau masalah diare yang terjadi pada keluarga, maka jelaskan arti penyakit TB paru itu, hepatitis maupun diare. Diskusikan tanda-tanda dan penyebab penyakit seperti TB paru, hepatitis, atau diare. Tanyakan kembali apa yang telah didiskusikan. Jika masalahnya penyebabnya adalah ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah penyakit TB paru, hepatitis, atau diare, diskusikan tentang akibat penyakit seperti TB paru, hepatitis, maupun diare. Tanyakan bagaimana keputusan keluarga untuk merawat anggota keluarga yang menderita seperti TB paru maupun hepatitis ataupun diare. Jika penyebabnya adalah ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan TB paru, hepatitis maupun diare, maka jelaskan pada keluarga cara pencegahan masing-masing penyakit tersebut. Jelaskan pada keluarga tentang manfaat istirahat, diet yang tepat, olahraga, khususnya untuk anggota keluarga yang menderita salah satu penyakit tersebut. Jika diagnosa keperawatannya itu penyebabnya adalah ketidakmampuan keluarga dalam memelihara atau memodifikasi lingkungan yang dapat mempengaruhi penyakit salah satu tersebut, maka ajarkan cara modifikasi lingkungan untuk mencegah dan mengatasi penyakitnya. Misalkan, jaga lingkungan rumah agar bebas dari risiko kecelakaan. Misalnya, benda yang tajam, gunakan alat pelindung bila bekerja seperti sarung tangan, gunakan bahan yang lembut untuk pakaian untuk mengurangi terjadinya iritasi, motivasi keluarga untuk melakukan apa yang telah dijelaskan. Jika penyebabnya adalah ketidakmampuan keluarga dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan guna perawatan dan pengobatan salah satu penyakit tersebut, maka jelaskan pada keluarga kemana mereka dapat meminta pertolongan untuk perawatan dan pengobatan salah satu kasus tersebut. Beberapa pencegahan yang bisa dilakukan seperti hepatitis misalkan, maka caranya adalah melakukan vaksinasi, mengurangi konsumsi alkohol, menjaga kebersihan sumber air agar tidak kontaminasi virus hepatitis, mencuci bahan makanan yang dikonsumsi terutama kerang dan tiram, sayuran, serta buah-buahan, tidak berbagi pakai sikat gigi, pisau cukur, atau jarum suntik dengan yang lain, tidak menyentuh darah tanpa sarung tangan pelindung, melakukan hubungan seksual yang aman misalnya dengan menggunakan kondom atau tidak berganti-ganti pasangan. Pencegahan diare kronis
bisa dilakukan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, atau setelah dari toilet atau menjenguk orang sakit. Mencuci buah dan sayur sebelum dimasak dan dikonsumsi. Meminum air bersih dan matang. Mendiskusikan efek samping obat-obatan yang dapat menyebabkan diare kronis dengan dokter maupun perawat, dan meminta perubahan obat bila perlu. Meminum suplemen probiotik bila perlu. Memasak daging atau ikan hingga matang. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.